Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galnia Embasih. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara saya temui ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, alangkah baiknya kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan sembah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang teduh saat ini, kami datang kepadamu mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan sepanjang istirahat kami semalam. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya berkat kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1b dan 2, dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28a. Saya membacakan buat Bapak Ibu semua. Demikian. Mazmur 139 ayat 1b sampai 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28a. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, renungan firman Tuhan pagi hari ini diberi tema Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Adil, yang artinya Dia hadir di segala tempat dan di segala waktu. Dan Dia juga Maha Tahu, yang artinya Dia memiliki pengetahuan penuh, mengetahui segala hal, karena Dia berdaulat penuh atas segala yang diciptakannya. Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi tidak ada tempat di belahan
bumi manapun bagi orang dapat menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 berbunyi, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti bacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur menyatakan, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Daud mengungkapkan sebuah keadaan bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal dirinya. Artinya bahwa Daud sadar Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam dirinya. Daud sadar ia tidak mungkin dapat menyembunyikan diri dari pantauan dan perhatian Tuhan, sebab Tuhan ada di mana-mana dan mengetahui segala sesuatu. Maka ia begitu terbuka di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada selubung sedikit pun yang mampu melindungi, menudungi, dan menutupi seseorang dari pandangan Tuhan, sehingga ia tidak tahu. Semuanya nyata jelas di hadapan Tuhan. Kesadaran akan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, bahkan apa yang masih dalam pikirannya pun Tuhan telah mengetahuinya. Jadi tidak ada sesuatu yang harus Daud sembunyikan. Dan poin utama yang harus kita dimengerti adalah hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Selain kesadaran bahwa Tuhan menyelidiki kedalaman hati seseorang, mengetahui dan mengenal segalanya, ada satu keadaan penting yang harus kita ketahui sebagai umat Tuhan, yaitu bahwa setiap kita, setiap orang memerlukan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini juga disampaikan Paulus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di kota Athena, di mana ia memanfaatkan sebuah patung dewa yang ditulis dengan nama Tuhan yang tidak dikenal. Di sanalah Paulus menunjukkan bahwa Yesus Kristuslah itu, yang mana di dalam Dialah manusia dapat hidup, dapat bergerak dan menjadikan manusia itu ada. Kesadaran akan siapa Tuhan yang sesungguhnya, itulah yang Paulus hendak sampaikan. Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus lupa bahwa Ia menyelidiki hati kita, Ia mengenal kita dan mengetahui jalan pikiran kita. Kita juga sering lupa bahwa Ia adalah Allah yang membuat kita dapat hidup dan bertahan sampai saat ini. Kita sering sombong akan kemampuan kita. Kita sering menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita renungkan bersama firman Tuhan ini dan milikilah kesadaran bahwa Kristus mengetahui segala sesuatu. Sadarlah
bahwa Ia Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu pada hari ini yang sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami, memberi urapan yang baru sehingga kami dapat mengerti dan menghayati akan firman-Mu dengan benar, terlebih melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami masing-masing yang Tuhan telah percayakan bagi kami, anak-anak-Mu, kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai kami, memberkati segala tugas pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan berikan. Berikan kami kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Bapa. Bapa di surga, pagi ini kami akan berdoa buat sidang jemaat Tuhan dalam geograsi yang Tuhan kasihi, dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan mereka masing-masing yang Tuhan berikan. Tuhan pun berkenan menolong dan memberkati mereka sehingga mereka dapat melakukannya dengan benar. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, dalam masa pemulihan saat ini Bapa, kiranya Tuhan menolong mereka, melawat mereka pribadi lepas pribadi, menjamah dan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna sehingga mereka sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, terlebih dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Ibu Pendeta, Ibu Bapak Majelis, juga anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan di Jemaat Galilean Bekasi. Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukannya sehingga semua program pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Semuanya ialah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Ini doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas dan berkarya hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.